Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razin Afan Pratama. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Khaldun. Sejarah mencatat dunia Islam telah banyak mencetak para ilmuwan yang berperan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Salah satu ilmuwan besar ini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, adalah seorang tokoh ilmuwan muslim di bidang historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, wafat 19 Maret 1406 Masehi atau 808 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Beliau juga dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal adalah Kitab Muqaddimah. Kitab Muqaddimah merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan dari Kitab Al-Ibar, dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema Muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya. Kitab Al-Ibar wa Diwan al-Muqtada wal Khobar fi Ayyamul Arab wal Ajam wal Barbar wa man asaru min Zawil Sultanil Akbar, atau kitab pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, Berber, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka, yang kemudian dikenal dengan Kitab Al-Ibar, terdiri dari 3 buku dan beberapa jilid. Kitab At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatu Syarqan wal Ghurban atau Al-Ta'rif oleh orang-orang barat disebut sebagai autobiografi, merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Kitab lainnya adalah Lubab Al-Muhassal fi Usuluddin yang berbicara tentang teologi, dan Syifa Al-Lail Litahs. Kitab Al-Ibar dan Muqaddimah ini adalah salah satu karyanya yang paling monumental, karena karyanya ini telah menjelaskan dengan lengkap hal mengenai sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu, dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan bagaimana negara-negara terbentuk dan lenyap dengan teori sejarah. Ibnu Khaldun mengembangkan pemikiran-pemikirannya di bidang sosiologi, historiografi, ekonomi, dan pendidikan. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencaharian mereka adalah dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi, mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, pengembala sapi dan kambing, serta pengembala unta. Masyarakat kota, masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaannya cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder. Ekonomi. Ibnu Khaldun telah mengemukakan teori ekonomi jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori ekonomi mereka. Salah satu teori ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah teori mengenai permintaan dan penawaran. Selain itu, teori mengenai harga dan teori mengenai nilai. Historiografi. Dalam bidang sejarah atau historiografi, Al-Muqaddimah yang ditulis Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah memiliki 2 sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Pengertian sejarah dari sisi luar adalah rekaman perputaran masa dan pergantian kekuasaan yang terjadi pada masa lampau. Sedangkan pengertian sejarah dari sisi dalam adalah suatu studi atau penalaran kritis dan usaha cermat untuk mencari kebenaran. Dalam buku Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran ilmu sejarah, lalu ia memaparkan kecerobohan para narator sejarah di dalam menukil peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Maka untuk memperluas pemahaman dan memperkecil kecenderungan penulisan sejarah yang tidak dapat dipercaya, Ibnu Khaldun melakukan renovasi terhadap cakupan sejarah yang terfokus sebelumnya pada peristiwa-peristiwa sekitar masalah
kerajaan, militer, maupun politik. Ibnu Khaldun juga mengemukakan hukum sejarah di bukunya Muqaddimah, antara lain kausalitas atau sebab akibat. Dalam hukum ini, sebuah peristiwa sejarah dikaji dengan menekankan kepada kausa-kausa atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa antara satu peristiwa dan dengan peristiwa lainnya dijalin oleh adanya hubungan sebab akibat. Hukum kausalitas tidak hanya berlaku pada ilmu-ilmu kealaman, melainkan juga pada manusia. Fenomena yang terjadi pada manusia membuktikan bahwa manusia tunduk pada hukum-hukum yang tetap. Namun ada beberapa hal yang menurut Ibnu Khaldun tidak berlaku hukum kausalitas, yakni pada fenomena mukjizat para nabi, karamat para wali, serta ilmu-ilmu sihir. Yang kedua, peniruan. Hukum peniruan didasarkan pada kesamaan yang terkadang terjadi antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum ini menurut Ibnu Khaldun sangat erat kaitannya dengan penaklukan antara satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, perbedaan. Meskipun pada satu sisi masyarakat memiliki beberapa kesamaan, namun tidak secara mutlak dan keseluruhan antar masyarakat itu sama persis, melainkan pasti terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan salah satu hal yang harus diketahui oleh para sejarawan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan di masyarakat, di antaranya adalah faktor politik, ekonomi, geografi, dan lain-lain. Pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan pendidikan, yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi lain, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan dan keterampilan tertentu, dan menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.